Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 31 ayat 45 sampai 40. Seharusnya kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-55. Ya. Kita baca tentang dua tokoh yang penting, yaitu Laban mertua dan Yakub paitua. Ya, mertua dengan paitua, gitu ya. Memang ini menjadi hal yang baru pertama kali saya menyampaikan tema khusus tentang cerita ini. Selama ini lebih enak kita bicara tentang mertua dengan maitua, tapi hari ini kita bicara tentang paitua dengan mertua atau mertua dengan paitua. Tahu ngerti ya? Teman-teman tahu mertua ya? Lalu tahu paitua ya? Paitua itu ini ya orang yang tua gitu. Tapi Yakub ini kan orang yang sebenarnya adalah menantu sebenarnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari dua tokoh ini. Ya, kita mau perhatikan apa yang memang sebenarnya mereka lakukan khusus. Hari ini kita belajar tentang bagaimana perjanjian damai antara Laban dengan Yakub. Bagaimana mungkin kita bicarakan tentang perjanjian damai? Padahal ini paitua dengan mertua. Biasanya kan damai toh, kecuali kalau maitua dengan mertua. Itu lain, karena agak sulit. Karena dikatakan bahwa ya maitua yang paling bahagia itu adalah hanya satu-satunya adalah apa? Hawa, bukan Adam. Ya. Hawa. Karena tidak ada mertua. Itu yang paling bahagia. Nah, hari ini kita belajar tentang seorang tokoh yang namanya Laban, yang jadi mertua tetapi kerjain paitua, kerjain menantunya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan dalam cerita yang kita baca ini tentang perjanjian, ya, kita mengerti kenapa ini terjadi perjanjian damai. Ya, kenapa terjadi perjanjian damai? Kita melihat bahwa sebenarnya setelah 20 tahun Laban itu, pamannya itu kerjain Yakub, ya. Sekarang waktunya Yakub bukan kerjain Laban, tapi Yakub ingin supaya aku ingin membangun keluargaku sendiri. Kenapa? Selama 20 tahun ya, Yakub bekerja keras, tetapi selalu dikibulin oleh Laban. Ya, mertua selalu kerjain dia. Ini yang memang dialami oleh Yakub. Akhirnya Yakub mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Ya. Nah, ketika Laban mendengarkan Yakub itu berangkat tanpa pemberitahuan kepada Yakub pergi itu tanpa memberitahukan kepada Laban, apa yang terjadi? Laban emosinya luar biasa. Laban pergi untuk mencari dia. Kenapa? Ada satu hal yang memang menjadi kebiasaan Laban. Laban ini selalu hidup curiga terhadap Yakub. Karena kemungkinan Yakub itu adalah seorang penipu yang sudah diketahui, karena Laban dengan Yakub ini sebenarnya pamannya. Laban itu pamannya Yakub. Jadi sudah tahu. Mungkin ceritanya sudah berkembang. Tapi dia tidak pernah melihat Yakub mengalami perubahan. Kapan Yakub mengalami perubahan? Kalau kita baca pasal sebelumnya, kita memperhatikan bahwa bagaimana Yakub bertemu dengan Tuhan di Betel. Bukan Betel itu, karena tidak pernah ketemu itu di situ, kacau terus. Ya. Saudara bertemu di Betel.
Dan di situ Tuhan menyatakan diri kepada Yakub. Dan akhirnya Yakub katakan, di tempat ini rumah Allah aku bangun. Menaruh satu batu di situ untuk bangun di situ. Ya, Yakub mengalami perubahan di situ. Titik perubahan dimulai ketika Tuhan bertemu dengan Yakub. Dia tidak pernah melihat, Laban tidak pernah melihat cerita itu. Dan memang ini selalu terjadi. Selalu terjadi bahwa orang selalu melihat pandangan seseorang terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahwa dia tidak pernah akan berubah. Ini orang yang biasanya punya pikiran negatif thinking terhadap orang lain. Tidak mungkin dia berubah. Karena dia melakukan hal yang sangat fatal. Perampok tidak pernah bisa berubah menjadi pemberita Injil. Tidak pernah mungkin. Betul ya? Kan gitu. Ya, tidak pernah. Karena itu sebenarnya dalam pikiran Laban ini bahaya. Kenapa? Apa yang terjadi? Sampai Laban harus mengejar Yakub. Karena Yakub itu melakukan dua hal dianggap oleh Laban. Pertama ialah penculikan. Dan yang kedua adalah pencurian. Kalau kita baca dalam pasal 31 ayat 26, ya, kalau kita memperhatikan di sana dan ayat 30. Yakub melakukan itu katanya menurut Laban. Kenapa? Karena ada yang namanya apa? Terafim. Terafim itu adalah dewa keluarga yang disimpan oleh Laban di rumahnya. Itu dicuri oleh istri Yakub atau anaknya Laban yang namanya Rahel. Rahel mengambil, kemudian Rahel membawanya. Itulah yang membuat Yakub kejar. Dia merasa kok ini Yakub dikejar. Laban mengejar Yakub. Dan sebenarnya tuduhan itu terjadi. Laban sebenarnya ingin melihat Yakub ini adalah seorang pencuri. Dia adalah seorang pembohong. Itu tuduhan yang disampaikan kepada Yakub oleh Laban. Karena Yakub sudah punya konsep bahwa selama 20 tahun, bayangkan 20 tahun Yakub bekerja di rumah Laban. Yakub tidak pernah merasa bahwa pikiran daripada Laban itu Yakub mengalami perubahan. Dan Laban juga punya pikiran seperti itu yang selalu negatif. Tidak mungkin. Karena itu ketika terapimnya hilang, wah ini berarti Yakub yang ambil. Maka dia dikejar. Yang kedua ialah dianggap ini penculikan karena tidak minta. Padahal apa saudara? Sudah 20 tahun dia bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan istrinya, untuk mendapatkan semua kekayaan. Dia sudah membeli semuanya dengan pekerjaan yang keras yang dia lakukan. Bagaimana dia menggembalakan domba, ya, bagaimana dia memelihara semuanya supaya itu menjadi kekayaan Laban. Hanya untuk mendapatkan bukan Lea sebenarnya, tapi tujuannya mendapatkan Rahel, hati yang paling ia cintai. Ya, dia berusaha keras, dia bekerja keras, dia mendapatkan dengan cara yang halal. Ya, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh 20 tahun, tetapi selalu saja dia dikibuli. Ya, upahnya itu selalu berubah yang dilakukan oleh Laban terhadap Yakub. Tapi Yakub karena sudah mengalami perubahan, pemulihan dia dengan Tuhan, maka Yakub mengerjakannya dengan setia sampai terakhir. Dia sudah tahu Laban ini orang yang paling licik. Karena itu dia tidak mau duduk tunggu. Dia katakan kita berangkat semua. Jadi semua keluarga dia bawa, ya, anak-anaknya itu dia bawa, istrinya, ya, semua itu dia bawa. Dan yang menarik dalam bacaan kita perhatikan bagaimana sikap daripada Laban. Ketika dia sudah mendengar, ketika dia sudah melihat bahwa anak-anaknya dan semua kekayaan Yakub itu dibawa, apa yang dia lakukan? Mari kita memperhatikan. Disinilah kita melihat perjanjian itu dilakukan, perjanjian damai Laban dan Yakub. Terima kasih.
Ya, perjanjian Laban dan Yakub. Mari kita perhatikan bagaimana sebenarnya Yakub melakukan itu, dan kemudian saudara memperhatikan yang membuat perjanjian itu siapa dalam bacaan kita. Mari kita melihat alasan perjanjian pertama, alasan perjanjian itu dibuat. Ya, alasan perjanjian itu dibuat kenapa? Yang pertama itu kita lihat perjanjian itu, ini ada kecurigaan yang berlebihan dari Laban terhadap Yakub. Ia selalu negatif thinking. Ya, sudah lama itu ada pada pikiran dia, seperti apa yang saya jelaskan tadi. Selama ini Laban melakukan hal yang jahat terhadap ponakannya sendiri, terhadap menantunya sendiri. Ia telah menuduh Yakub mencuri, ya, dewa keluarganya itu. Saudara tahu kalau sudah dewa keluarga itu sesuatu yang paling penting pada zaman itu. Mereka anggap itu sesuatu yang sangat penting. Ya, dalam kehidupan melindungi keluarga, memberikan kekayaan kepada keluarga, itu dewa terapi. Kan kadang-kadang ada juga kan keluarga-keluarga kita dulu, kayak keluarga orang tua kita dulu biasanya ada simpanan-simpanan khusus, ya, ditaruh. Kalau dulu saya itu biasanya namanya uang persembahan itu tiap bulan harus taruh di piring natsa gitu. Itu tidak boleh diambil. Satu sisi itu benar, tapi pada sisi yang lain itu menjadi kepercayaan gitu. Ya, ada orang yang percaya bahwa kalau diambil nanti kamu menikah, kamu tidak punya anak gitu. Nah, ada banyak kepercayaan yang dibuat. Nah, ini justru ini bagi Laban sesuatu yang sangat penting, ya. Namun apa yang dituduhkan kepada Yakub itu tidak terbukti, ya. Dan akhirnya dari kalimat yang kita baca dalam ayat 43 ini menunjukkan bahwa Laban sebenarnya secara hati nuraninya ia merasa bersalah. Merasa bersalah kenapa? Tuduhan itu tidak terbukti. Yakub tidak mencuri, Yakub tidak mengambil, ya. Tapi sayangnya ketika Laban sudah tahu bahwa itu tidak dilakukan oleh Yakub, justru ia tidak rela sebenarnya mengakui rasa bersalah itu kepada Yakub dan meminta maaf. Lalu kemudian biasanya gitu menebus kesalahannya, seperti yang biasa diperbuat oleh orang-orang pada zaman itu. Itu tidak dilakukan oleh Laban, ia membiarkannya, ya. Bahkan Yakub sampai sudah mengungkapkannya. Mana mungkin aku lakukan itu, dalam ayat yang 15. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Laban itu, ya, dalam ayat 43 itu istilah yang dipakai, perempuan-perempuan ini anakku, dalam ayat 43. Tapi saudara bisa membaca dalam ayat 15. Anak-anak Yakub sendiri, anak-anak Laban sendiri berkata bahwa kami ini orang-orang asing, kami ini sudah dijual. Jadi apa yang dikatakan oleh Laban tidak sesuai dengan fakta yang dialami oleh anak-anaknya. Dia sudah menjual anak-anaknya dengan memperkerjakan Yakub selama 20 tahun. Jadi anak-anaknya merasa tidak ada lagi warisan, tidak punya apa-apa. Itu dalam ayat 15 kalau saudara baca. Ya, kita perhatikan di situ. Jadi ini memang kata-kata Laban ini luar biasa. Ya. Laban ini adalah orang yang suka berbesar mulut. Ya, menggunakan kata-kata mulut dalam keangkuhan hatinya. Ya. Dia katakan segala yang kau lihat adalah milikku. Padahal kalau kita melihat semua sudah jadi milik Yakub. Karena Laban sudah menjualnya. Gitu ya. Ini sekarang dia katakan milikku. Seolah-olah sebenarnya dia membohongi. Ya, membohongi. Dia kata-kata yang sangat muluk supaya Yakub itu bisa merasa sedih, ya, dan merasa bahwa oh ya, kasihan kamu ya. Mungkin Yakub bisa minta maaf gitu karena dia sudah lakukan itu. Tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya yang dilakukan oleh Laban. Laban bukan itu, hatinya lain.
Mestinya dia melakukan tindakan yang dia harus lakukan, minta maaf dan menyelesaikan masalah itu. Tapi dia sama sekali tidak minta maaf. Ya, ini kalau kita lihat alasan perjanjian itu dibuat, bagi Yakub itu sesuatu yang baik. Tapi bagi Laban ini ada motivasi yang negatif di balik ini. Ya, dia ingin supaya Yakub balik, ya, dan terus dikibulin. Mungkin itu dalam pikiran daripada Laban. Yang kedua, tadi kita melihat alasan perjanjian itu dibuat. Yang kedua ialah tujuan daripada perjanjian itu dibuat. Tujuannya adalah, walaupun tujuan itu tidak diinginkan oleh Laban, karena dia tidak minta maaf, tapi bagi Yakub ini sesuatu yang baik. Untuk menebus kesalahan. Ya, jadi untuk menebus kesalahan dari pihak Laban. Laban yang membuat perjanjian. Inisiatif dari mertua. Ya, dia melakukan perjanjian. Dia yang untuk menebus. Laban pun mengadakan perjanjian dengan Yakub. Laban usulkan perjanjian persahabatan itu untuk mengakhiri pertengkaran yang selama ini 20 tahun mereka alami, supaya adanya kedamaian dan kasih di tengah-tengah keluarga. Itu menjadi tujuan utama. Perjanjian damai itu dilakukan, ya, supaya ada sebenarnya muncul lagi persahabatan. Tapi saudara perhatikan, dari pihak Laban motivasinya tidak murni, tapi dari pihak Yakub kemurnian. Dia menerima dengan sungguh-sungguh. Oke, saya terima. Sebenarnya dari pihak Yakub harusnya Yakub bertindak. Harusnya Yakub itu mengambil langkah. Bahkan dia bisa mengusir. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yakub. Kenapa? Ingat, karena awalnya sudah ada pertemuan Yakub dengan Tuhan. Sudah terjadi perubahan di Betel. Dia tahu siapa dirinya, dia kenal siapa dirinya, dia tahu Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Tuhan selalu ada dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Karena itu dia tidak sembarang. Ini kita belajar dari Yakub dan Laban. Terkadang ada kata-kata yang indah dari orang yang tidak menyukai, dan orang sudah berbiasa punya pikiran negatif terhadap orang lain. Dia melakukan perdamaian. Pendamaian itu dilakukan, acara damai bisa dilakukan, tapi hatinya tidak. Beda dengan Yakub. Silakan. Anda mau buat perdamaian, silakan. Ya. Silakan buat, dan saya akan mendukungnya. Itu dari ketulusan hati Yakub. Ya, Yakub melakukan. Yakub sedia untuk itu. Karena tujuan perjanjian supaya ada penebusan, dan penebusan itu membawa kita untuk bisa bersatu kembali. Ya, untuk bisa hidup berdamai satu dengan yang lain dalam kasih. Itu yang kedua, tujuan daripada perjanjian damai itu. Yang ketiga ialah, mari kita belajar dari inti daripada perjanjian ini. Saudara perhatikan, ya, di sini inti perjanjiannya adalah Yakub menyerahkan sepenuhnya kepada Laban untuk menentukan perjanjian. Biasanya kalau perjanjian itu antara dua orang yang tadinya Yakub itu adalah hamba yang dikerjain habis-habisan, sekarang Laban ingin mengikat perjanjian. Jadi Laban itu sebenarnya tidak sadar dia mengangkat Yakub untuk setara dengan dia. Ini beda antara perjanjian antara Allah dan manusia. Antara superior dengan apa? Inferior. Ya. Lain dengan superior dengan interior. Tahu interior? Mereka nggak tahu. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Oke, inti perjanjian sih. Lihat Yakub. Ya, dikatakan oleh Laban yang pertama, Yakub, kamu harus menjadi suami yang baik. Ya, ini mengikat perjanjian tapi dengan kecurigaan. Ya, kamu harus menjadi suami yang baik. Dia tidak tahu bahwa Yakub itu punya
kemurnian hati. Dia ingin membangun keluarga dengan baik. Karena itu dia tidak mau terus tinggal di dalam kondisi seperti itu, yang bisa menyakitkan dia dan dia bisa juga melakukan terhadap keluarganya. Itulah sebabnya Yakub meninggalkan tempat itu. Dia pergi kembali ke keluarganya. Kemudian kita lihat bahwa Yakub itu ditekankan oleh Laban. Perjanjian pertama, kamu harus menjadi suami yang baik. Karena sudah kebiasaan dalam tradisi di sana. Dulu itu bahwa dia boleh mengambil istri yang baik. Ya, boleh mengambil lebih dari satu, itu boleh. Ya, tapi saudara lihat kesetiaan Yakub, tetap 2 istri walaupun ada gundik. Ya. Tapi bukan istri, itu kan gundik. Ya, apa namanya itulah, terserahlah itu. Kawin di luar nikah gitu ya. Sampingan. Ya, itu seperti yang dikatakan oleh jemaat Gusti. Ya, Yakub tidak boleh menyakiti istrinya katanya. Ya, karena biasanya orang-orang itu biasanya suka menyakiti istri, menyakiti orang lain. Ya, biasanya paling cemburu. Nah, ini Laban. Ya, Laban melakukannya. Laban itu sebenarnya artinya orang yang putih. Gitu. Jadi putih wajahnya, putih ininya, tapi hitam hatinya. Ya. Nah, itu yang jadi masalah kalau kita lihat. Ya, jadi orang yang biasanya suka menyakiti hati orang lain biasanya paling cemburu terhadap orang lain, dan orang yang tidak melakukan kewajibannya sendiri biasanya paling sok berkuasa dalam menuntut kewajiban orang lain. Ini yang sering kali terjadi. Kalau orang yang paling cemburu itu biasanya begitu, suka cemburu terhadap orang lain. Kalau suka menyakiti orang lain selalu cemburu. Kalau orang itu dia berbuat baik, dia juga melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang lain, yang suka cemburu nih, bagaimana caranya supaya orang yang ditolong itu bisa juga menyakiti dia. Itu kebiasaan. Inilah yang dilakukan oleh Laban. Saudara-saudara perhatikan, seringkali kita berada dalam posisi yang seperti ini. Bahkan hamba Tuhan pun tidak terlepas dari kondisi seperti ini. Seringkali bisa terjadi. Di dalam jemaat Tuhan, dalam gereja Tuhan, banyak hal yang seperti ini bisa saja terjadi. Ya, memang nasihat itu wajar disampaikan oleh Laban, tetapi masalahnya di motivasinya. Dia takut jangan sampai Yakub lari tinggalkan istri-istrinya atau anak-anaknya itu. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Dan dia pasti akan cemburu lihat kalau itu tidak terjadi. Saudara yakin kalau tidak terjadi dia tidak cemburu? Tidak. Dia pasti, gak mungkin. Pasti ada yang lain, cuman disimpan. Ada simpanannya. Itu ditaruh di BCA. Ya. Bagus, cantik anak itu BCA. Jadi ingat, dia tidak. Ya, dia selalu pikirannya demikian. Orang yang selalu negatif thinking selalu berpikiran demikian, karena itulah dia, itulah dirinya. Itu yang pertama. Perjanjian, inti perjanjian yang mau dibuat adalah kamu jaga. Oke. Yakub tidak komen apapun. Yang kedua, dikatakan Yakub tidak lagi boleh memusuhi Laban. Yakub harus memaafkan dan melupakan segala kejahatan yang sudah diterima dan tidak mengingat lagi untuk melawan Laban. Berhenti. Itu ikatan perjanjian dari Laban kepada Yakub. Apa sikap Yakub? Apakah Yakub tanggapi? Kan Yakub harus bilang, kamu juga harus begitu dong. Kan begitu. Ya, saudara-saudara dan saya kan seringkali kan gitu. Ikatan perjanjian masa cuma sepihak? Kan tidak mau dong. Ya kita mau sama-sama. Tapi Yakub ingat sekali lagi, Betel itu
tempat yang paling penting untuk perubahan bagi aku. Ya, perubahan bagi aku. Itulah sebabnya Yakub menerima. Dia menerima. Apakah dengan tulus hati? Ya, dengan tulus hati dia menerima. Ya, karena itu dia katakan, kita melihat dua hal itu menjadi ikatan perjanjian, inti dari perjanjian. Kemudian yang keempat adalah janji kedamaian itu dilakukan melalui upacara. Perjanjian itu disahkan, dibuat dengan resmi sesuai dengan tradisi pada waktu itu. Harus resmi. Pertama adalah tugu didirikan. Ya, ada timbunan batu ditegakkan di situ. Untuk apa? Itu untuk menjadi peringatan supaya perjanjian ini langgeng terus. Tidak boleh, ya, tidak boleh dilanggar. Ya, ada satu kata yang dipakai di situ. Memang ada dua istilah yang dipakai oleh Laban. Dikatakan di situ, menurut Laban, nama tempat itu adalah Yegar Sahaduta. Yakub menamakannya Galet. Yager Sahaduta itu bahasa Aram. Ingat ya, bahasa Aram. Lalu kemudian kalau Galet itu bahasa Ibrani. Ya, Galet itu bahasa Ibrani. Lalu kemudian tempatnya itu lagi disebut Mispa. Mispa itu artinya berjaga-jaga atau Tuhan menjadi saksi antara kita. Ya. Jadi sekarang dikatakan di situ, ya, Yakub dengan tegas katakan, dan juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Ya, menjadi, jangan lupa Tuhan menjadi saksi, hati nurani. Tidak ada orang lain yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Seringkali kita menyanyikan lagu, hanya Tuhan yang tahu semuanya. Itu hanya lagu, itu hanya kata-kata, tapi hati ini tidak. Ya, Yakub sedia. Oke, tubuh itu didirikan. Ya, itu didirikan. Baik, supaya itu menjadi saksi. Dalam ayat 49, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Sekarang dekat kelihatan. Dekat sekali ya. Bersama ini kan ikatan perjanjian dekat, sama-sama ini, ya. Tapi kalau jauh masih bisa kan? Ikatan itu diingat atau tidak? Kadang dilupakan. Tapi Tuhan menjadi saksi. Ikatan perjanjian damai itu Tuhan menjadi saksi. Ya, janji kedamaian itu melalui pertama upacara, yaitu tubuh itu didirikan. Yang kedua, itu ada kurban persembahan. Kurban persembahan ini yang disebut dalam bahasa Ibrani seringkali memakai kata olah. Olah itu adalah kurban bakaran yang adalah kurban pendamaian. Ya, kurban pendamaian. Itu kurban pendamaian itu tujuannya apa? Supaya kalau kita melakukan ikatan perjanjian dengan kurban, maka kita harus sadar bahwa ini pertama, kurban ini untuk menentukan relasi kita dengan Tuhan. Lalu relasi kita dengan sesama, kemudian relasi dengan dirinya sendiri. Ada kata-kata katakan bahwa bagaimana Anda tidak pernah bisa berdamai dengan diri sendiri, Anda bisa berdamai dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan. Kata-kata bisa hebat. Kata-kata itu ucapkan kata-kata yang seolah-olah damai, seolah ada terjadi pemulihan, tapi hati ini Saudara, ini pelajaran yang berharga bagi kita. Yakub dengan tegas, oke, kita harus buat kurban persembahan. Sekarang dibuat. Supaya betul-betul relasi dengan dirinya ini. Betul-betul damai enggak? Hati tenang enggak? Atau ketika melakukan itu, pikirannya ada macam-macam di belakang itu. Ya, ada motivasi yang lain. Dibuat pendamaian itu. Ya. Damai dengan Allah, relasi vertikal, relasi horizontal, dan relasi internal. Ini yang diinginkan oleh Yakub, orang yang sudah berdamai dengan Allah. Orang yang sudah berdamai dengan Allah selalu berpikir positif. Negatifnya itu ditengking,
Positifnya itu dipelihara dengan baik. Dan dia mau supaya dia juga damai secara internal. Supaya damai dengan Allah dan damai dengan sesama. Seringkali terjadi kita sulit berdamai dengan diri kita, tapi kita bisa seolah-olah berdamai dengan sesama kita. Ingat, itu ada kepentingan, itu ada motivasi yang tidak beres. Tuhan tahu Anda dan saya, saudara dan saya, belum mengalami pendamaian itu. Yakub mengalaminya. Sekali lagi, Betel, Yakub mengalami. Terjadi perubahan bagi dia. Itulah sebabnya dia katakan, oke, kita harus buat kurban persembahan. Selain itu, saudara perhatikan, ia buktikan kurban damai itu, kedamaian itu, janji kedamaian dengan upacara itu. Dengan apa? Makan bersama. Kalau pada zaman itu makan bersama, itu berarti sebenarnya orang-orang itu, pendamaian itu disahkan. Ya, itu dilakukan dengan sepenuh hati. Ya, makan bersama itu pesta, namanya pesta kasih. Biasanya istilah mereka pesta kasih. Terjadi sebuah pemulihan dan mereka buktikan dengan makan bersama. Ayo, mari kita makan bersama. Ya, bukan pas mau ini nyanyi lagu makan sudah lapar, itu makan bersama, bukan itu. Ini menunjukkan pesta kasih, pesta perdamaian, di mana mereka sudah mengalami pemulihan hubungan, pemulihan relasi. Bagi aku, Laban, kamu boleh berpikir apapun, tapi ini aku melakukannya karena aku tahu Tuhan melihatlah. Makanya kalau saudara baca dalam ayatnya yang ke-54, dan Yakub mempersembahkan kurban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan saudara-saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung. Ya, saudara perhatikan, dia setelah mempersembahkan kurban, dia membuat kurban itu, kemudian makan bersama. Satu bukti bahwa betul-betul ya ini dilakukan. Yang terakhir, sekali lagi saudara perhatikan, ya, Yakub dengan tegas katakan, Tuhan kiranya berjaga-jaga. Di sini kita melihat Tuhan menjadi saksi. Ada dua hal. Tuhan menjadi saksi, tapi Tuhan juga menjadi hakim. Menghakimi hati nurani kita. Apa betul? Apa benar Laban melakukan ini? Bagi Yakub, yang penting Tuhan tahu hati. Tuhan jadi saksi. Tuhan tahu apa yang aku lakukan. Aku lakukan dengan tulus. Itulah sebabnya keluarga Yakub diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Ya, Tuhan ingin supaya kita itu hidup damai satu dengan yang lain. Jangan ada motivasi apapun, motivasi negatif apapun Tuhan. Kalau kita mengalami pemulihan dengan Tuhan, maka pemulihan itu akan juga kita alami dengan diri kita dan juga dengan sesama kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang masih tetap sakit hati, saya kira orang ini belum mengalami. Saudara belajar dari dia. Pertemuannya dengan Tuhan membuat pemulihan itu terjadi, dan dia sedia menerima apapun yang dilakukan oleh Laban terhadapnya, khusus berkaitan pendamaian. Tidak mudah dan tidak gampang bagi seorang Yakub. Ya, saudara dan saya boleh baca dan saudara dan saya boleh kritik apapun terhadap Yakub. Saudara boleh bilang dia penipu dan seterusnya, tapi kenyataan setelah pertemuan dia dengan Tuhan, perubahan terjadi. Relasi internal, kedamaian dalam internal dirinya dia alami secara luar biasa. Dia tidak lagi sakit hati terhadap Laban. Bahkan kalau kita baca nanti pasal 32, bagaimana Yakub mengalami perubahan yang luar biasa. 20 tahun dia menipu Esau. Ketika mereka bertemu, dia minta maaf, dia minta ampun. Kenapa?
karena pertemuannya dengan Tuhan di sungai Yahoo. Semua diselesaikan mulai dari relasi vertikal dengan diri sendiri. Mari kita belajar. Kalau ada masalah-masalah yang masih menyakiti hati kita, entah itu orang tua kita, entah itu keluarga, entah itu orang-orang dekat dengan kita, yang kita rasa pada waktu dulu menekan kita, pulihkanlah dirimu bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan mengalami pemulihan dari dirimu dan juga pemulihan hidup damai dan tenang bersama dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.